Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi dari mata kuliah manajemen rantai pasok. Oke, sebelum saya menjelaskan materinya, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Robert Timothy Sumburey, NIM 1902200095, kelas manajemen 5B, prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke materinya, yaitu yang pertama, kita melihat materi-materi yang akan dibahas dalam manajemen rantai pasok. Yang pertama ada e-commerce, ada supply chain management strategi, ada pengukuran kinerja manajemen, ada customer relationship management, dan yang terakhir ada pengaruh supply chain management pada jurnal internasional manajemen bisnis. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang e-commerce. E-commerce sendiri itu adalah wadah jaringan komputer, terutama internet, untuk melakukan transaksi jual beli produk, baik berupa barang maupun jasa, serta informasi. Yang kedua, hasil dari e-commerce berupa jangkauan operasi yang meluas maupun pelayanan biaya elektronik yang murah, karena melalui e-commerce, maka informasi di antara kegiatan bisnis dan teknologi dapat berkembang cepat. Yang berikutnya yaitu dalam terminologi e-commerce yang populer, transaksi yang dilakukan didasarkan pada 4 jenis transaksi, yaitu yang pertama, business to business, yang kedua ada business to consumer, yang ketiga ada customer to consumer, dan yang keempat ada customer to business. Adapun manfaat dan keterbatasan pada e-commerce. Manfaat yang pertama yaitu biaya informasi lebih murah, yang kedua akses 24 jam, yang ketiga kesempatan perluasan terbuka, yang keempat meningkatkan fleksibilitas lokasi. Adapun keterbatasan pada e-commerce, yaitu yang pertama adalah kurangnya keamanan atau reliabilitas dan standarisasi. Yang kedua, kurangnya privasi. Yang ketiga, tidak cukup luas dalam arti transaksi masih lamban. Dan yang keempat, kurang adanya kepercayaan karena integritas tidak terjamin. Materi yang kedua yaitu supply chain management strategi. Dalam elemen bisnis terdapat dua elemen, yaitu struktural dan infrastruktur. Yang termasuk dalam elemen bisnis bagian struktural yaitu bangunan, peralatan, sistem komputer, aset modal lainnya. Dan yang termasuk dalam elemen bisnis infrastruktur meliputi rakyat, kebijakan, aturan, keputusan, organisasi struktur. Yang berikut ada definisi strategi supply chain management. Yang pertama yaitu strategi bisnis rencana induk jangka panjang bagi perusahaan yang menerapkan arah umum. Dan yang kedua, strategi fungsional mengembangkan lebih lanjut strategi bisnis di segmen bisnis yang harus diselaraskan dan dikoordinasikan. Yang ketiga, kompetisi inti kekuatan yang memberi fokus dan landasan bagi strategi perusahaan. Yang berikut yaitu keputusan oleh strategi struktural. Keputusan yang pertama yaitu kapasitas atau ukuran waktu dan jenis. Yang kedua ada fasilitas berupa ukuran atau lokasi. Yang ketiga ada teknologi berupa peralatan, proses dan sistem informasi. Dan yang keempat ada vertikal integrasi atau arah dan cakupan. Yang berikut analisis nilai. Sebuah proses untuk menentukan pilihan terbaik ketika tidak ada formula yang jelas untuk melakukannya. Dan yang kedua, membantu mempertahankan fokus dan mengumpulkan dan menilai data yang relevan. Oke, yang berikut ada penentuan indeks nilai. N, saya, N, PN,
dan N kurang 1. Keterangannya nilai N yaitu pentingnya dimensi nilai atau kinerja N. Pn adalah kinerja kandidat yang berkaitan dengan dimensi N atau jumlah total dimensi di nilai evaluasi. Dan nilai yang lebih tinggi mewakili kepentingan atau kinerja yang lebih tinggi. Berikut ada analisis nilai dan pikiran. Analisis yang nilai pemikiran yang pertama yaitu membutuhkan definisi kriteria dan kepentingannya terlebih dahulu. Yang kedua, berguna jika kepentingan atau bobot bertambah hingga 100%. Yang ketiga, skor ambang batas dapat ditetapkan dengan mengevaluasi situasi saat ini jika ada menggunakan kriteria analisis yang dipilih. Yang keempat adalah menggunakan definisi yang cermat dan nilai penilaian untuk penilaian kerja atau nilai tertinggi yang mewakili hasil yang paling diinginkan. Materi yang ketiga yaitu pengukuran kinerja supply chain management atau manajemen rantai pasok. Salah satu aspek fundamental dalam supply chain management adalah manajemen kinerja dan perbaikan secara berkelanjutan. Manfaat pada pengukuran kinerja supply chain yaitu melakukan monitoring dan pengendalian, mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada supply chain, mengetahui di mana posisi suatu organisasi relatif terhadap pesaing atau kompetitor, dan menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Berikutnya yaitu tentang kinerja aktivitas. Dalam mengukur kinerja aktivitas yang menjadi bagian dalam proses dalam supply chain, terdapat beberapa model yang digunakan dalam kinerja aktivitas. Model yang digunakan dalam mengukur kinerja aktivitas yang menjadi bagian dari proses supply chain yaitu yang pertama, biaya atau yang muncul dalam sebuah aktivitas. Yang kedua, waktu atau yang diperlukan dalam mengerjakan aktivitas. Yang ketiga, kapasitas tentang berapa banyaknya jumlah kerjaan. Yang keempat, produktivitas, yaitu mengukur sejauh mana sumber daya efektif digunakan untuk merubah input menjadi output. Yang kelima, ada utilisasi atau tingkat pemakaian sumber daya dalam supply chain. Yang keenam, ada outcome atau hasil dari sebuah proses atau aktivitas. Dan yang ketujuh, ada kapabilitas, yaitu tentang bagaimana kemampuan agregat suatu supply chain untuk melakukan sebuah aktivitas. Oke, yang berikut materi keempat tentang Customer Relationship Management. CRM sendiri yaitu merupakan suatu pendekatan atau sistem informasi yang mengelola hubungan antara pihak korporasi dengan pelanggan pada level bisnis. CRM itu sendiri memiliki sebuah definisi atau arti, yaitu suatu sistem informasi yang mana dapat membangun hubungan atau relasional dalam jangka panjang yang berkelanjutan dan menciptakan nilai bagi perusahaan serta pelanggan. Tujuan CRM itu sendiri yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan melalui pengertian yang lebih baik terhadap kebiasaan pelanggan. CRM juga bertujuan untuk menyediakan feedback atau umpan balik yang lebih efektif dan integrasi yang lebih baik dengan pengendalian return of investment atau ROI di area ini. Adapun kegunaan CRM, yaitu CRM diharapkan dapat membangun database perusahaan atau melayani pelanggan dan sebagainya. Digunakan untuk analisis atau informasi sebagai media komunikasi, dapat digunakan untuk customer care, menjadi dokumentasi dan diakui sebagai akuisisi. Oke, baik. Pada materi yang kelima yaitu tentang pengaruh supply chain management pada jurnal International Management Business. Penciptaan nilai. Pemasok nilai yang diciptakan oleh perusahaan adalah perbedaan antara kesediaan membayar pelanggan dan biaya peluang pemasoknya. Sebuah perusahaan menciptakan nilai tambah baik dengan meningkatkan kesediaan membayar pelanggan
atau dengan mengurangi biaya peluang pemasoknya. Yang berikut, kinerja rantai pasok. Kinerja rantai pasok yaitu didefinisikan sebagai beberapa ukuran kinerja yang dikembangkan oleh organisasi untuk mengukur kemampuan rantai pasok dalam memenuhi tujuan jangka panjang dan jangka pendek organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses mengukur efektivitas dan efisiensi tindakan. Adapun tujuan dari kinerja rantai pasok, yaitu untuk memberikan evaluasi kritik dan bukti penelitian yang tersedia tentang manajemen hubungan pemasok dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja rantai pasok, yang mencakup berbagai penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain tentang manajemen hubungan pemasok dan kinerja rantai pasok. Sekian materi yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat.